Ya, teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya dan saya juga sangat berterima kasih kepada kalian semuanya yang telah setia dan mendukung channel ini, teman-teman. Kiranya lah channel TV Rekan Kristus ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan mari terus dukung kami dalam doa, dan juga mari live dan bagikan video yang kami tampilkan di channel ini, teman-temanku ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya sebelumnya. Kali ini teman-teman, saya akan membahas di mana ada seorang pendeta, dia menentang, yaitu Pastor Andi Simon. Dan seperti yang kita ketahui, bagaimana Pastor Andi Simon itu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia dipakai dengan karunia kesembuhan, teman-temanku ya. Dan bukan sedikit aja lagi berita tentang pelayanan Andi Simon ya. Teman-teman, dengan berani pendeta ini menentang Pastor Andi Simon, di mana dia membuat judul channelnya atau videonya di channelnya, teman-temanku, adalah judul videonya itu Perdukunan Andi Simon, dan sekaligus dia menentang ya. Dan menurut saya, teman-temanku, kembali kepada Alkitab, ini sungguh sadis. Karena yang dia lawan itu bukan iblis. Sedangkan firman Tuhan berkata, lawanmu adalah si iblis. Nanti juga kita akan baca firman Tuhan, teman-teman. Dan yang lebih sadisnya lagi, pendeta ini, teman-temanku, dia membaca Alkitab dan dia langsung membelokkan kebenaran Tuhan di situ loh. Ini sangat sesat. Di mana dia membaca, kalau tidak salah tadi di dalam Yakobus, teman-temanku, 5 ayat 14 itu, di mana di situ tegas firman Tuhan berkata tentang kesembuhan, oleskan minyak dengan iman dan juga bisa menyembuhkan orang sakit dan juga mengampuni dosa. Dan dia membelokkan firman Tuhan ini dengan berkata-kata, teman-temanku, yang dimaksud oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini adalah mengadakan medis atau obat herbal sebentuk semacam itu, katanya, teman-temanku. Nah, saya cuma berpikir seperti ini, teman-temanku ya. Dia kan seorang pendeta. Dibawa kemana jemaatnya kalau dia seperti itu dalam memahami firman Tuhan, teman-teman? Dibawa kemana semua domba-domba yang Tuhan kirimkan dalam pelayanannya? Saya tidak bisa bayangkan jika semua yang dia gembalakan itu tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Sungguh menyedihkan hati Tuhan, teman-teman ya. Dan juga saya teringat kepada firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata-kata, teman-temanku, Yesus juga dicobai oleh iblis sewaktu Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Bagaimana juga iblis memakai firman Tuhan. Bagaimana iblis memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Jangan sampai hamba Tuhan ini mendekat seperti itu. Saya tidak berani berkata dia adalah iblis, karena itu bukan hak saya. Tetapi perbuatan seperti ini adalah perbuatan si iblis. Ya, teman-teman, waktu dicobai Tuhan Yesus. Nah, tetapi yang saya mau ambil di situ, teman-teman, iblis juga memakai firman Tuhan untuk melemahkan orang-orang percaya.
Nah, supaya kita jangan kena tipu dan jangan kena apa ya namanya itu, kena pengaruh. Karena ini modal yang tidak baik untuk iman kita loh. Nah, teman-teman, sekarang kita sebelum lanjut, mari kita langsung saja melihat cuplikan videonya. Perdukunan Pastor Andi Simon ya, dan sekaligus tantangan saya ya. Nah, kenapa saya katakan perdukunan? Karena kalau saudara meneliti seluruh Alkitab, tidak ada Tuhan Yesus itu sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan, atau para rasul sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan. Tidak ada. Semua dikaitkan dengan pengajaran firman Allah, pengajaran tentang kerajaan Allah, pengajaran tentang diri Tuhan sendiri yang adalah Raja Kerajaan Allah. Kita membaca Alkitab sekarang di dalam Injil Matius ya, pasal 4 ayat 23 sampai 25 ya. Saya membaca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara mereka. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan Lus ya. Kalau saya melihat, memperhatikan video-videonya yang hanya bicara kesembuhan, saudara. Nah, ini alasan pertama, ini penting sekali. Tidak ada kebaktian kesembuhan dalam Alkitab. Yang adalah kebaktian pemberitaan Injil, kebaktian penginjilan. Nah, kalau ada orang sakit baru doakan. Saya kalau bikin kebaktian penginjilan, ya, lalu saudara sakit ya, lalu minta didoakan. Ya, saya mendoakan, tapi kesembuhan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pendeta seperti saya. Saudara. Ini prinsip yang pertama yang dilanggar Andi Simon. Yang kedua, saya sudah membahas di dalam video saya yang dulu, ya, bahwa menyembuhkan orang itu tidak pakai sarana-sarana air lah, air doa lah, ya, kolam kesembuhan dan lain sebagainya, saudara. Ya, itu saya sudah bahas ya. Juga tidak pakai nama Yesus, tapi kok seperti orang gunakan tenaga dalam ya. Wah, begini ya. Kadang-kadang orang yang sakit dipukuli ya. Itu apa, saudara? Itu dukun, saudara. Ya, seperti mengalirkan energi, apalah ya itu kalau dalam kepercayaan timur itu mengalirkan aliran chi ya. Aliran chi atau ki itu adalah energi positif begitu ya. Itu dipercaya di dalam gerakan zaman baru, New Age Movement. Ya, dialirkan kepada orang sakit supaya orang sakit ini merasa positif kembali ya, merasa dia mendapatkan energi positif ya, seperti itu. Dan membuang energi negatif supaya dia sehat. Itu semua adalah perdukunan, saudara. Itu adalah perdukunan. Ya. Nah, Andi Simon bagaimana? Wah. Pakai kolam kesembuhan. Nah, Alkitab bicara tidak pakai sarana-sarana, cukup engkau berdoa. Nah, adapun kalau di dalam kitab Yakobus, saudara, di dalam kitab Yakobus dibicarakan di sana mengenai mendoakan orang sakit dan mengolesi minyak. Nah, ini bukan minyak, minyak yang menjadi wadah kesembuhan atau wadah doa tadi untuk dioleskan kepada orang sakit supaya orang sakit sembuh. Tidak. Saya sudah pernah membahas ayat ini sebetulnya ya. Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat,
supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi mereka mendoakan dia dan mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, minyak yang dimaksud di sini itu bukan minyak doa atau semacam air doa atau sarana untuk sembuh, enggak. Minyak yang dimaksud di dalam Yakobus ini adalah obat, dan memang saat itu umum, ya. Minyak itu dioleskan kepada orang sakit sebagai obat. Pengobatan medis, ya. Ya, semacam pengobatan herbal begitu, Saudara. Ya, bukan sarana untuk kesembuhan, ya. Jadi ada doa, lalu ada obat. Nah, kalau Andi Simon ini kolam itu apa? Obat apa-apa itu? Nah, itu dia teman-teman. Kita sudah mendengarkan dan menyaksikan sama-sama bagaimana dia menilai dan memahami firman Tuhan itu. Mari kita langsung saja membaca dulu yang dia bacakan tadi, dan saya juga sudah baca ini sebelumnya dan saya suka membahasnya karena dia tidak, teman-teman, seturut dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 14 ini. Dan kita baca 2 ayat. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, bagaimana firman Tuhan ini jelas berkata-kata, teman-temanku. Kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ya, penatua jemaat. Ya, artinya hamba Tuhan atau pengerja untuk meletakkan tangan, ya. Dan untuk mengoleskan, ya, teman-teman. Mengoleskan, jelas sekali teman-teman, ya. Mengoleskannya dengan minyak. Bagaimanakah ini dia bisa mengubah ini jadi medis? Apa dia lebih tinggi dari Tuhan? Itu aja pertanyaan saya satu dulu, teman-teman. Ya, bagaimana ini dia membelokkan firman Tuhan ini yang sudah sangat jelas? Teman-teman, sungguh sadis banget kalau semakin banyak hamba Tuhan seperti ini, teman-temanku, ya. Saya tidak bisa bayangkan. Nah, teman-teman, ayat 15-nya, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Nah, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Nah, teman-teman, saya lewatkan ya, dan kalian bisa baca firman Tuhan ini, ya. Ya, jelas minyak tidak salah, dan minyak seturut dengan firman Tuhan dan juga dengan iman, maka orang sakit itu akan disembuhkan dan diselamatkan, dan dosanya juga diampuni. Nah, teman-teman, jadi ini cukup jelas. Dia adalah membelokkan firman Tuhan, ya. Sama seperti tadi yang dipakai oleh iblis. Dia pakai firman Tuhan untuk menyesatkan Yesus, loh. Tidak tangguh-tangguh yang disesatkan dia adalah Yesus. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Teman-teman, firman Tuhan dalam Yakobus ini berkata, kita kutip satu ayat saja karena kita mempersingkat waktu. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Seharusnya dilakukan pendeta ini pertama-tama tunduk di hadapan Allah atau kepada Tuhan, ya. Dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Lawan dia adalah iblis, termasuk kita juga, teman-teman. Bukan Andi Simon, bukan hamba Tuhan. Tapi saya tidak mengerti dia begitu sadis. Dengan bangganya berkata, sekaligus saya melawan, katanya, ya, teman-teman, ya. Nah, jelas firman Tuhan berkata. Mari kita lanjut.
firman Tuhan teman-teman di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Mari kita baca sama-sama. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saya garis bawahi teman-temanku, lawan kita adalah iblis. Atau sebenarnya saya beritahu lawan pendeta ini adalah si iblis, bukan pendeta, bukan manusia, bukan darah, ya. Apalagi ya namanya hamba Tuhan yang itu seperti Adi Simon yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu bukan lawanmu, ya teman-teman. Jadi sadarlah, kata firman Tuhan. Sadarlah, semoga lah dia dengarkan video ini teman-temannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, ya. Lawanmu adalah si iblis. Nah, lawanlah dia dengan iman. Melawan iblis diperlukan iman, ya. Menyembuhkan penyakit juga diperlukan iman. Keselamatan kita juga kita dapatkan sampai kepada kita, harus kita terima dengan iman. Garis bawahi teman-temanku, saya berbagi berkat ini karena saya pegang ini di dalam hidup saya. Beriman kepada Tuhan, dan saya mau agar sampai akhir hidup saya terus setia kepada Tuhan dan beriman hanya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat saya. Nah, teman-teman, sungguh sadis dan sungguh luar biasa. Nah, teman-teman, kita lanjut membaca firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 12. Kita baca sama-sama. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, ya. Pemerintah, bukan pemerintah secara apa ini teman-teman, jangan salah paham ya. Bukan lawan kita, bukan Jokowi, bukan polisi, bukan TNI dan lain sebagainya. Yang dimaksud dalam hal ini lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, yaitu setan iblis yang menguasai dunia ini. Itu lawan kita sebagai orang beriman. Jadi dia salah sasaran untuk melawan Adi Simon, teman-teman. Jelas firman Tuhan berkata, jelas firman Tuhan bunyi, ya. Bagaimana teman-temanku ya, saya mau menyampaikan berulang-ulang. Ya, kalau dia katakan tadi tidak ada pernah ada di Alkitab katanya diadakan Yesus acara khusus mengadakan mukjizat, padahal dia itu yang mungkin tidak membaca firman Tuhan atau bagaimana, saya juga tidak mengerti teman-teman ya. Saya tidak berani, saya takut berdosa kalau jika ini salah ya. Tapi yang saya tahu teman-teman, dan yang saya baca dalam Alkitab dan yang terbukti, sangat banyak mujizat yang diadakan Tuhan Yesus. Ya seperti yang saya katakan tadi teman-temanku ya. Ya, bagaimana Yesus mengadakan mujizat pada saat dia memberi makan 5.000 orang belum terhitung perempuan dan anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Apakah ini bukan mujizat? Ya karena itu yang mereka butuhkan saat itu. Jadi itulah mukjizat yang diadakan Tuhan Yesus. Berbeda lagi mukjizat waktu orang mati terkena kepada tulang-tulang Elisa, dan itu juga dipakai Tuhan tulang-tulangnya untuk membangkitkan orang mati ini teman-temanku ya. Dan beda lagi mukjizat yang diadakan
kepada Musa, di mana Musa waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir dan dia juga memukul batu dan itu mengeluarkan air. Nah, beda lagi mukjizat waktu mereka menyeberang laut. Ya, walaupun suku-suku Israel teman-teman di padang gurun banyak mereka yang binasa karena mereka bersungut-sungut. Nah, teman-teman, dan juga waktu Nuh, ya, kalau tidak salah Nuh membuat baterai, ya, membuat kapal di atas gunung. Ya, kalau dipikir secara logikal itu tidak masuk akal. Dan apakah itu bukan mukjizat Tuhan? Mungkin dipikir orang pada saat itu Nuh itu gila, ya. Tetapi tidak. Nah, kenapa kamu iri dan keberatan dengan Pastor Andi menyebutkan banyak suku dan banyak banyak orang, ya, tidak pilih-pilih. Nah, kenapa Anda yang sibuk? Itu karena Anda iri, kan? Sungguh sadis. Ya, kenapa cara Pastor Andi seperti itu? Karena memang mereka membutuhkan kesembuhan seperti itu. Itu tidak penting kita bahas. Tidak penting itu, ya. Cara Tuhan itu Tuhan sendiri yang buat, ya. Beda-beda karunia Tuhan. Beda-beda karunia yang dikasih Tuhan. Beda-beda talenta seseorang, teman-temanku. Ya. Mungkin kalau saya bisa share firman Tuhan ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya kuat, ya. Saya jujur. Tetapi apa yang saya pahami, saya akan sampaikan. Yang penting saya berdoa sebelumnya. Saya berdoa jangan saya menyesatkan setiap orang yang mendengarkan karena firman Tuhan yang kusampaikan. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak sekali yang membuat iman kita goncang dan juga membuat iman kita lemah. Dan mari terus kuat. Ya, jangan terpengaruh oleh karena ini. Memang saya udah 3 kali membahas videonya ini dan saya memang berpikir-pikir masih banyak sekali tuduhan-tuduhan dia kepada hamba-hamba Tuhan ini. Sebenarnya saya malu membahas ini. Tapi lebih kasihan lagi kalau banyak orang yang tersesat karena perkataannya. Banyak orang yang tertanamkan modal-modal yang tidak baik di pikiran orang sehingga tidak mau lagi percaya kepada mukjizat Tuhan. Bahkan nanti maka bisa percaya dukun daripada Tuhan. Gawat, teman-temanku. Gawat. Ya, ini akhir zaman. Cobaan demi cobaan, godaan demi godaan akan datang. Ya, karena ini adalah hari-hari di mana sudah dekat hari kedatangan Tuhan kita. Semoga lah video saya ini teman-teman banyak orang diberkati. Saya tidak pandai teman-teman untuk berkata-kata. Nah, itulah dia teman-teman. Semoga lah dia juga berhenti untuk mengata-katai hamba Tuhan. Bukan hanya kepada Andi Simon saja, kepada yang lainnya juga. Semoga lah dia membuat channel itu yang menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa iman orang lebih bertumbuh dan lebih lagi bangkit di dalam Tuhan. Semogalah pendeta ini tidak mengulangi apa yang sudah terjadi di dalam channelnya itu. Sekian dan terima kasih teman-teman dan sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, tetap semangat dan kuat.